Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat yang harus dihindari, yaitu munafik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran ini bermanfaat. Baiklah, silakan untuk berdoa, dimulai dengan bacaan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma nafi'an warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiklah kita bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Pada kesempatan ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian munafik, mengidentifikasi dalil-dalil perilaku munafik, mengidentifikasi ciri-ciri orang munafik, menghindari dampak perilaku munafik, dan mengambil hikmah dampak dari perilaku munafik. Baiklah, pada pembahasan pada materi ini mencakup 3 pembahasan materi, yaitu munafik, keras hati, dan keras kepala. Tapi dalam pertemuan kali ini kita fokus kepada materi munafik. Munafik, keras kepala, dan keras hati. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dalam timbangan amal perbuatan tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak baik. Hadis riwayat Daud dan Tirmidzi. Munafik, akhlak tercela yang harus dijauhi oleh kita semua sebagai manusia yang beriman. Nah, apa itu munafik? Munafik atau dikatakan sebagai nifak, di mana sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yaitu apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Juga diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu upaya berpura-pura percaya ataupun setia kepada agama dan lainnya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Ini orang yang munafik. Yang berikutnya adalah ada 3 topologi manusia menurut Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang beriman. Itu di dalam Al-Quran tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5. Yaitu membahas mengenai orang-orang mukmin.
Yang kedua itu adalah orang kafir, di mana kafir ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 6-7 mengenai orang kafir. Yang ketiga adalah orang munafik. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 8-20. Yaitu membicarakan mengenai orang-orang munafik. Dari ketiga kategori ini, kategori yang orang-orang munafik adalah yang paling berbahaya. Sebab apa? Sebab kelompok ini sangat sulit dikenali. Baiklah, anak-anak sekalian, dalam riwayat Al-Quran surat 8-59 yang diriwayatkan oleh tafsir Ibnu Katsir, bahwa orang munafik perilakunya yaitu menipu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan, dan penyiksaan di dunia. Nah, dalil yang menjelaskan orang munafik berdusta adalah yaitu surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, wa minan nasi mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bi mu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Juga dikatakan dalam hadis Nabi. Jadi hadis Nabi menjelaskan ada 3 ciri utama munafik. Yang pertama, 3 orang munafik ini ada 3. Tanda orang munafik ini ada 3. Yang pertama adalah apabila ia berkata, ia berbohong. Apabila ia berjanji, ia mengkhianati. Dan apabila dia dipercaya, maka mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi 3 ciri utama munafik ini yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW itu pendusta, ingkar janji, dan pengkhianat. Nah, tentunya penjelasan ini dijelaskan juga tiga ciri utama munafik. Yaitu ciri pertama adalah pembohong. Di mana hadis dari Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, celaka bagi orang-orang yang berbicara lalu bohong agar orang-orang ketawa. Sungguh celaka dia. Terus juga ciri yang kedua adalah mengkhianati janji. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra
yang artinya dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ciri yang ketiga adalah pengkhianat, di mana orang yang berkhianat seperti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam yang dijuluki As-Sabu As-Sunan, penyusun kitab-kitab sunnah, yang artinya tunaikanlah amanat itu kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah kamu hianati kepada orang yang membutuhkannya. Nah, berikutnya adalah karakteristik tentang orang-orang munafik. Di antaranya yaitu yang pertama adalah gemar melakukan tipu daya. Yang kedua adalah bermuka dua. Yang ketiga adalah ria, senang melebihi, malas untuk beribadah, mempercepat sholat, gemar berbuat kemaksiatan di bumi dan kerusakan. Juga bangga atas dosanya yang telah diperbuat. Terus memakan harta anak yatim. Nah, ini adalah karakteristik ya orang munafik. Nah, juga karakteristik yang lain, golongan-golongan orang munafik itu adalah segolongan manusia yang menyusup ke tengah barisan orang-orang beriman, yang di depannya berkata iya, tapi di belakangnya berkata tidak. Jadi apa yang diucapkannya dengan apa yang di dalam hatinya itu tidak sama. Yang berikutnya adalah orang munafik memiliki banyak topeng. Itu topeng palsu untuk melindungi wajah asli mereka demi menyukseskan misi penghancuran barisan kaum muslimin melalui jalur internal. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, ada juga golongan orang munafik yang berada dalam tubuh orang Islam, yaitu menyimpan banyak strategi dan siasat yang begitu licik tanpa peduli haram dan halalnya. Mereka adalah mata-mata yang menyesatkan. Dan orang-orang munafik adalah mata orang-orang kafir dan musuh Islam. Sengaja ditanam, mereka akan selalu mencari celah untuk merusak tatanan kehidupan, mental, spiritual, dan persatuan kaum muslimin. Nah, ini
jelas sekali ya. Jadi orang munafik itu selalu bermuka dua. Jadi apabila dia berjanji selalu mengingkari. Apabila dia eh, kalau selalu berkhianat, selalu berbohong dan selalu mengkhianati. Nah, jadi banyak sifat orang munafik itu. Jadi terhadap dirinya sendiri, orang munafik itu akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain. Dari sifat-sifat dusta dan hianat, ia akan menderita sakit batin yang akhirnya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini untuk diri sendiri. Nah, bagaimana ya bahaya sifat munafik ini untuk orang lain? Tentunya orang munafik hatinya selalu kotor. Dia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran sehingga merugikan orang banyak. Terus karakteristiknya orang munafik itu yang tadi pembohong. Nah, orang munafik disebut pembohong karena tidak meyakini kebenaran yang mereka katakan. Hatinya tidak sesuai dengan lidahnya dalam persaksian. Terus yang kedua adalah menjadikan sumpah sebagai tameng. Nah, ini mereka menjadikan sumpah mereka itu yang perlu dan bohong sebagai tameng untuk menjaga jiwa dan harta mereka sehingga mereka tidak dibunuh oleh orang kafir. Nah, ini mungkin kasusnya di zaman-zaman terdahulu ya, zaman-zamannya perang. Karena orang-orang kafir itu ialah ingin membunuh orang-orang yang yang benar. Maka selalu mereka yang mereka memiliki karakteristik orang munafik itu selalu menjadikan sumpah sebagai tamengnya. Terus menghalangi jalan Allah. Orang munafik berupaya sekuat tenaga untuk menghalangi manusia masuk agama Islam. Yang ketiga, dan yang berikutnya adalah jelek amal. Nah, ini seorang yang jelek amalnya akan mempertahankan dan dari dirinya karena menampakkan sesuatu yang berbeda dengan hati kecilnya. Nah, jelek hati. Karena jelek hati ini adalah iman seseorang itu dapat berubah-ubah dikarenakan jelek hati. Dan keinginannya jiwanya. Hatinya dipaksa untuk menerima hidayah dan kebaikan untuk sampai padanya. Terus yang terakhir adalah tampilan menarik tetapi rusak hatinya. Nah, ini karakteristik orang munafik. Jadi fisik dan tampilan tubuhnya jika dipandang oleh orang lain akan menjadi kaget dan terkesan tertarik. Tapi itu
semua hanya tipu daya. Sebabkan batinnya yang rusak. Nah ini tentunya karena bagikan kayu yang kropos, bagus di luar, busuk di dalamnya. Nah juga ada selanjutnya karakter seorang munafik, manis perkataannya tapi buruk hatinya. Jika seorang mendengarkan perkataan orang munafik, dia akan tertarik kepada ucapannya yang manis, indah, dan bagus, dan ingin terus mendengarkannya, perkataannya. Tapi apa yang dikatakannya itu bertentangan dengan jiwanya yang buruk. Nah ini buruk juga buruk sangka. Nah orang yang munafik ini mengira ya tiap-tiap berartikan diujikan kepada mereka. Ia adalah prasangka yang buruk dan merugikan dan menunjukkan kehinaan. Nah, ini juga ada tentang berpaling dan sombong. Jika mereka disuruh mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak mau menerima, bahkan mereka bergeming dari berlaku sombong. Itu juga yang lain adalah melarang orang beramal atau berinfak. Itu juga mengusir dan melusir dari mereka yang kuat. Berikutnya adalah apa yang harus kita hindari ya gitu ya. Nah, jadi yang pertama, jangan ikuti dan jangan hiraukan gangguannya serta bertakwalah pada Allah. Ini untuk menghindari sifat-sifat munafik. Terus berikutnya adalah yang kedua harus tabayun, ya mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Terus yang berikutnya adalah jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengajak dan mencela kita, mencela Al-Quran terutama. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah selalu bersikap hati-hati, waspada terhadap orang-orang munafik. Terus yang kelima adalah tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik. Maka tip agar kita terhindar dari sifat munafik selanjutnya yaitu yang pertama kita bersegeralah. Apa bersegera itu? Bersegeralah ya melaksanakan sholat jika waktunya telah tiba dan berusaha mendapatkan takbiratul ihram serta imam sholat jamaah di masjid. Nah berarti kalau setiap kita tentunya supaya jauh terhindar dari sifat nifak atau munafik itu,
laksanakanlah sholat tepat waktu intinya ya. Jadi kalau kita sudah mendengar azan, kita langsung pergi ke tempat atau ke masjid yang sudah memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah berakhlak baik dan memperdalam ilmu agama. Ya, tentunya agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, terdapat dua sifat yang tak akan pernah bergabung, tergantung ya, di dalam hati orang munafik, yaitu perilaku luhur dan pemahaman dalam agamanya. Yang berikutnya adalah bersedekah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sedekahlah ya adalah bukti. Ya, sedekah adalah bukti. Ya, hadis riwayat Muslim, bukti artinya apa? Bukti di sini maksudnya adalah bukti-bukti akan kebenaran, akan keesaan Allah. Nah, itu adalah tip agar terhindar dari sifat-sifat munafik. Nah, alhamdulillah. Demikian ya paparan materi yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Tapi sebelum pembelajaran ini selesai atau pembelajaran ini belum ditutup ya, kita akan belajar dulu atau sebutnya evaluasi dulu ya. Jadi kalian nanti kerjakan soal yang Bapak tayangkan di sini. Nanti untuk pengumpulannya nanti bisa dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Yaitu akan pembahasan di antara pembahasan keras hati dan keras kepala. Nah, soalnya yang harus dikerjakan adalah ini. Silahkan kalian screenshot atau mungkin dipoto atau mungkin dicatat melalui buku tulis kalian. Jangan lupa pertemuan berikutnya tugas ini harus sudah selesai dikerjakan. Nah, itu ya. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat ya. Tetap sehat, tetap kuat dan semangat. Demikianlah ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.